Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah ta'ala wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah menjadi penghantar kita menjadi manusia yang mulia di dunia ini dan menjadi penghantar keselamatan kita di akhirat kelak. Hanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman berarti kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini akan kekuasaan Allah dan seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah. Takwa berarti kita harus dapat menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dua dimensi iman dan takwa ini dilaksanakan oleh manusia, maka patutlah manusia itu ditempatkan yang paling mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya tempat yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengeluh merupakan kebiasaan buruk manusia. Mengeluh merupakan hal tindakan yang buruk dan jelek yang sering dilakukan oleh manusia. Mengapa para hadirin mengeluh itu tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tiap-tiap insan, tiap-tiap makhluk hidup di dunia ini sudah diberi jatah rezeki sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para hadirin, banyak di antara kita baik sadar ataupun tidak menyadari dengan mengeluh akan berdampak buruk bagi perkembangan mental seseorang. Jika kita banyak mengeluh tiap hari apa yang diberikan oleh Allah, berarti kita tidak menyetujui dan kita tidak ikhlas apa yang diberikan Allah kepada kita. Marilah para hadirin, kita belajar tidak mengeluh. Apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala hari ini diberikan kepada kita, itu adalah sebaik-baik pemberian menurut Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menerima dengan ikhlas pemberian itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebaiknya berusahalah untuk tidak mengeluh sehingga kita bisa menjadi manusia yang unggul, manusia
yang dapat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur apapun yang diberikan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengeluh, bersyukur itulah yang sepatutnya kita laksanakan. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini, itulah yang dapat dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia yang takwa, manusia yang beriman, ataupun manusia yang tidak beriman sekalipun, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah yang dihadapinya tiap hari. Kalau masalah ujian yang dihadapi oleh muslim itu adalah ujian seberapa besar keimanan kita kepada Allah, seberapa besar kesabaran kita terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang gampang para hadirin mengatakan sabar, mengatakan itu ujian itu adalah sabar, tetapi hati kita ini harus belajar dan belajar untuk bersabar. Ujian itu berat para hadirin, seberat apapun ujian itu pasti akan datang kepada manusia siapapun juga. Jika ujian itu dapat kita atasi dengan kesabaran, maka diri kita tidak akan mengeluh dan diri kita akan tergolong orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita mengeluh, masalah akan bertambah dan terasa berat. Kalau kita bersabar, pasti pahala akan mengalir karena kesabaran kita. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan masalah yang seberat-beratnya, melainkan dengan kesanggupan manusia itu sendiri. Ayat ini sudah jelas para hadirin. Allah memberikan cobaan kepada kita itu adalah sesuai dengan takaran kita. Allah tidak akan membebani yang sangat berat kepada kita, sesuai dengan ukuran kita. Jika kita banyak bersyukur, jika kita banyak tidak mengeluh, masalah itu akan selesai dengan mudah dihadapi oleh manusia, ketimbang manusia yang banyak mengeluh dan banyak mengeluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan mengeluh. Karena dengan mengeluh 80% orang tidak peduli dengan masalah kita. Jika kita bercerita masalah ini kepada manusia, 80% orang tidak percaya terhadap masalah kita dan membiarkan, tidak peduli dengan masalah kita. Kurang lebih 20 orang akan gembira jika kita bercerita, jika kita mengeluh kepada orang lain, dan kita akan mendapat sorakan kepada orang lain dan menjadi bahan cerita. Di sana sini diceritakan karena kita mengeluh kepada manusia, dan hanya 1% orang yang prihatin dan peduli kepada kita yang mempunyai masalah. Masalah ini sudah jelas para hadirin. Kalau kita mengeluh kepada manusia, orang tidak peduli, karena setiap orang pasti punya masalah. Bahkan orang senang, musuh-musuh kita akan senang. Orang yang tidak senang kepada kita gembira dengan kesengsaraan kita. Kepada siapa kita harus mengeluh? Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar masalah ini cepat selesai. Sebagai curhatan kepada orang lain, silakan. Orang lain itu bisa dipercaya tidak? Orang lain itu bisa memberi solusi tidak? Jika manusia itu sama saja dengan kita, percuma kita curhat dan mengeluh kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Jangan mengeluh. Hidup memang tidak mudah dan akan jadi lebih sulit jika hanya mengeluh dan mengeluh kepada orang lain. Apabila kita tidak mempunyai uang, mengeluh tidak akan membuat diri kita menjadi kaya. Jika kita tidak mempunyai rezeki hari ini, maka bekerjalah. Carilah pekerjaan agar hidup kita bahagia. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika wala tamutu wadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan carilah, kejarlah akhiratmu seolah-olah besok kau akan meninggal. Hadirin, tuntunan ini sudah jelas. Kalau kita mengeluh terhadap rezeki, kita tidak punya uang, maka bekerjalah, berusaha bagaimana kita bisa menghasilkan keuangan, menghasilkan rezeki, tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jangan mengeluh. Bersyukur itu lebih mulia, bahkan rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Quran sudah jelas, jika kita mengeluh maka azab Allah akan berat kita terima, dan kita bersabar dan kita tidak mengeluh, maka Allah akan memberi tambahan rezeki kita kepada kita. Yang terakhir para hadirin, jangan mengeluh. Jika kita ditimpa sakit dan berbaring tak berdaya, jika pasrah kepada Allah, pasti dosa kita akan dikurangi setiap saat, setiap detik akan dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pasrah terhadap apa hari ini diberikan kepada Allah, diberikan kepada kita. Sakit tidak perlu mengeluh, berdoalah, karena sakit itu adalah penghapusan dosa setiap hari. Jika kita mengeluh, maka penderitaan kita akan sering. Jika kita bandingkan para hadirin, perbandingan rasio kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai kita lahir di dunia sampai saat ini, banyak mana sehat dan sakitnya, banyak mana kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan rasa sakit yang diderita oleh kita. Tentunya jawabnya banyak sehatnya para hadirin. Jika itu banyak sehatnya para hadirin, marilah kita bersyukur dan banyak-banyak berdoa kepada Allah, dan pasti Allah akan memberi keselamatan dan kesehatan kepada diri kita. Itulah para hadirin, kita tidak perlu mengeluh apapun yang diberikan kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat mengeluh, dan kita didekatkan oleh Allah dengan orang-orang yang bersyukur dan bersabar menghadapi masalah hari ini. Itulah khutbah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.